akan menjelaskan materi tentang psikologi dakwah, yaitu tentang faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku manusia. Dan yang kedua yaitu proses psikologi penyampaian dan penerimaan pesan dakwah. Di dalam faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku manusia, saya menyimpulkan 3 pokok bahasan. Yang pertama yaitu pengertian perilaku manusia. Perilaku manusia merupakan sesuatu yang sangat penting yang harus kita pahami secara baik. Hal ini disebabkan karena perilaku manusia terdapat di dalam setiap aspek kehidupan manusia. Di dalam perilaku manusia itu tidak bisa berdiri sendiri, yang mana di dalamnya terdapat komponen-komponen, yaitu sikap atau mental dan tingkah laku. Yang mana sikap dan mental itu adalah yang melekat pada diri manusia itu sendiri. Mental diartikan sebagai sikap manusia terhadap sesuatu keadaan atau suatu peristiwa. Sedangkan tingkah laku merupakan suatu perbuatan tertentu dari diri manusia sebagai reaksi terhadap keadaan atau situasi yang dipahaminya. Perbuatan ini dapat bersifat perbuatan positif ataupun negatif. Perlu kita tekankan kembali bahwa individu merespon atau menanggapi suatu peristiwa selain dipengaruhi oleh situasi yang terjadi saat ini, juga bisa dipengaruhi oleh lingkungan atau kondisi pada saat ini. Secara biologis, perilaku itu dapat diartikan sebagai suatu kegiatan atau aktivitas organisme yang bersangkutan, yang mana dapat kita amati secara langsung ataupun secara tidak langsung. Perilaku manusia itu merupakan hasil dari aksi dan juga reaksi organisme yang terdapat di lingkungannya. Hal ini dapat kita pahami bahwa manusia berperilaku apabila ada rangsangan tertentu. Pandangan behavioristik menyatakan bahwa perilaku manusia adalah respon terhadap stimulus yang menanganinya. Kedua adalah faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku manusia. Faktor yang pertama adalah faktor genetika, yang mana faktor genetika atau keturunan ini merupakan konsepsi dasar atau modal untuk kelanjutan perkembangan perilaku makhluk hidup. Faktor genetika berasal dari diri manusia itu sendiri. Yang kedua yaitu faktor eksogen. Di dalam faktor eksogen ini terdapat 5 faktor lainnya, yaitu faktor lingkungan, faktor pendidikan, faktor agama, faktor sosial ekonomi, dan yang terakhir adalah faktor kebudayaan. Ketiga yaitu bentuk-bentuk perilaku manusia. Perilaku manusia dapat diberi batasan sebagai suatu tanggapan individu terhadap rangsangan yang diberikan dari dalam maupun dari luar individu tersebut. Secara garis besar, bentuk perilaku manusia terdapat 2, yaitu perilaku pasif atau respon internal. Perilaku yang sifatnya masih tertutup, terjadi di dalam individu dan tidak dapat diamati secara langsung. Perilaku ini sebatas sikap, belum ada tindakan yang nyata. Perilaku aktif atau respon eksternal. Perilaku yang sifatnya terbuka. Perilaku aktif adalah perilaku yang dapat diamati secara langsung, yang berupa tindakan yang nyata. Materi yang kedua pada psikologi dakwah kali ini yaitu proses psikologi penyampaian dan penerimaan pesan dakwah. Pada materi ini saya membuat 2 kesimpulan, yaitu bagaimana proses penyampaian pesan dakwah. Melalui proses komunikasi, beberapa pesan dakwah dapat disampaikan dan dijelaskan melalui tahapan-tahapan berikut ini. Yang pertama yaitu penerimaan stimulus informasi, kedua pengolahan informasi, ketiga penyimpanan informasi, dan yang terakhir menghasilkan kembali suatu informasi. Sebagaimana diungkapkan di atas, pesan dakwah harus disampaikan dengan hikmah dan pelajaran yang baik serta bantahan yang baik pula. Dakwah dengan hikmah ini ditafsirkan oleh sebagian ahli tafsir sebagai perkataan yang tegas dan benar, yang dapat membedakan antara hak dan yang batil. Psikologi komunikasi ada 3 faktor penting yang sangat menentukan keberhasilan suatu dakwah. Yang pertama yaitu yang menyampaikan dakwah atau komunikator. Yang kedua, teknik penyampaian dakwah atau communication-nya. Ketiga itu siapa yang penerima pesan dakwah tersebut atau audiensnya. Yang kedua yaitu proses penerimaan pesan dakwah.
Proses bagaimana mad'u menerima informasi, mengelolanya, menyimpan, dan juga menghasilkan informasi dalam psikologi komunikasi. Disebut sebagai sistem komunikasi intrapersonal. Proses ini meliputi sensasi, persepsi, memori, dan juga berpikir. Dari materi pertama, dapat disimpulkan bahwa perilaku manusia merupakan aktivitas akibat dari stimulus respon yang dapat diamati secara langsung ataupun secara tidak langsung. Perilaku manusia timbul dari beberapa faktor, yaitu faktor yang berasal dari dalam diri individu manusia itu sendiri ataupun dari luar individu manusia itu sendiri. Pada kesimpulan kedua tentang proses penyampaian pesan dakwah, ada beberapa langkah yang harus kita tempuh. Yang langkah pertamanya yaitu menentukan topik dakwah, men-setting tujuan akhir suatu dakwahnya, mengidentifikasi model serta khalayak yang akan menerima pesan dakwah tersebut. Yang keempat, memilih waktu yang paling tepat untuk menyampaikan dakwah. Dan yang kelima itu mempersiapkan materi yang relevan dan konsisten. Pada langkah kedua yaitu dalam teknik penyampaian dakwah yang efektif. Yang pertama, topik dan waktu yang tepat yang harus kita siapkan. Yang kedua, analisis khalayak ramai. Ketiga, memilih dan memilah materi dakwah yang akan kita sampaikan. Dan yang keempat adalah mempersiapkan alat peraga jika nanti dalam menyampaikan dakwah kita memerlukan alat peraga tersebut. Itu harus kita persiapkan sebelum kita menyampaikan pesan dakwah kepada khalayak ramai. Itulah tadi materi psikologi dakwah yang saya sampaikan. Semoga materi-materi yang saya sampaikan tadi bisa bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Terima kasih, sampai berjumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.